Ada yang komentar. Yes, ada yang like lagi. Bentar deh, mau story dulu nih. Ini udah bagus belum sih buat diunggah? Dia 19 tahun udah kayak gitu. Saya dulu 19 tahun masih ngapain ya? Beberapa kalimat tadi pasti udah gak asing lagi buat kita. Entah itu kita dengar atau malah kita yang ngomong secara langsung. Ya, selamat datang di media sosial. Sadar atau enggak, media sosial itu udah menjadi bagian dari keseharian kita. Sebuah aktivitas yang udah umum, gampang, dan ya normal-normal aja. Tapi pernah kepikiran gak sih sama kalian, gimana kalau ternyata media sosial itu punya peran penting dalam kehidupan kita dan kesehatan mental kita? Coba deh ingat-ingat lagi, sewaktu kita liburan atau pergi ke suatu tempat, terus kita lihat nih pemandangan yang bagus. Daripada menikmati pemandangannya langsung lewat mata kepala kita sendiri, siapa di sini yang malah ngambil HP, lalu buka aplikasi kamera? Biasa, buat bikin konten atau buat di-storyin dulu. Nah, pikir-pikir lagi juga deh, seberapa sering sih kita mengalami yang namanya phantom vibration syndrome? Sebuah situasi di mana kita merasa HP kita itu getar, tapi pas kita cek, ternyata nggak ada apa-apa. Yang namanya kecemasan dan depresi, termasuk stres nih teman-teman, itu masih menjadi permasalahan yang paling sering dihadapi oleh banyak orang. Dari sekian banyak faktor penyebabnya, media sosial juga termasuk salah satu yang paling sering dibahas. Yang menarik itu begini, data dari We Are Social pada bulan Januari tahun ini itu menunjukkan bahwa 61,8% penduduk Indonesia adalah pengguna media sosial. Rentang usia penggunanya itu ada di angka 18-34 tahun. Dan satu orang itu rata-rata memiliki sekitar 10 akun media sosial, baik yang aktif maupun yang gak aktif. Kalau mau dilihat durasinya, di Indonesia itu sehari bisa menghabiskan 3 jam 14 menit untuk berseluncur di media sosial. 1 jam lebih banyak daripada rata-rata global yang ada di angka 2 jam 25 menit. Dan kita udah tahu dong, kalau segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada efeknya buat kita. Apalagi kalau dilakukannya sesering ini dengan durasi yang selama ini. Jadi langsung aja, kita masuk ke 4 faktor di media sosial yang ternyata memengaruhi pandangan hidup dan kesehatan mental kita. Yang pertama, highlight reels. Yang namanya highlight, otomatis isinya ya hal-hal yang menarik untuk dibagikan dan ditonton orang banyak. Pamer pencapaian, kesuksesan, liburan, kumpul-kumpul bareng, pokoknya momen-momen terbaik kita. Kalau kita lihat highlight orang lain, kesannya tuh hidup mereka enak banget, bahagia banget. Dan kalau kita bandingin sama hidup kita sendiri, loh kok hidup kita monoton banget ya? Kok setiap hari kita cuma melakukan ini aja ya? Rumput tetangga kan emang lebih hijau daripada rumput sendiri. Kita nggak sadar nih, kalau kita merasa kecil, kita sering cemas, kita nggak puas dengan apa yang kita punya, dan kita selalu merasa kekurangan, ya karena kita membandingkan behind the scenes-nya kita dengan highlight reels-nya mereka. Kita lihat postingan teman kita lagi liburan nih, terus otak kita refleks mikir, wih dia lagi liburan loh, tapi kok saya nggak liburan ya? Kenapa saya malah kerja ya? Kenapa tugas saya banyak banget? Padahal kita tahu, si teman tadi sebenarnya pun gak selalu liburan. Biasanya juga dia kerja, bahkan mungkin lebih sibuk daripada kita. Tapi ya balik lagi, siapa sih yang peduli sama postingan kerjaan yang numpuk? Yang mau dilihat orang kan highlight reels-nya. Dan kalau kita berhasil membangun highlight kita, muncullah faktor yang kedua nih, namanya social media currency. Sekarang ini,
Mata uang itu bukan cuma sekedar rupiah, dolar, yen, dan kawan-kawannya. Di media sosial pun udah ada mata uangnya sendiri. Jumlah likes, jumlah komentar, jumlah followers atau pengikut, jumlah subscribers, dan sebagainya. Di dalam bidang pemasaran, ada yang namanya economy of attention. Jadi setiap produk itu berlomba untuk mendapat perhatian kita, atau si calon pelanggan istilahnya. Kalau ada yang berhasil menarik perhatian kita, minimal kita kasih like atau kita masukin ke keranjang buat di check out nanti, itu udah menjadi sebuah transaksi yang punya nilai sendiri. Bagus dong kalau produk yang kita tawarkan atau yang kita jual itu adalah baju atau tas misalnya. Tapi di media sosial, produknya ya diri kita sendiri. Kita swafoto atau selfie, kita unggah, dan kalau nggak ada yang like, akhirnya kita hapus fotonya. Sama aja analoginya, kayak kita punya suatu produk, kita pajang di etalase toko, tapi kita turunin lagi. Kenapa? Karena produknya nggak menjual, nggak laku, nggak ada yang ngelirik, gitu. Bahkan secara gak langsung, kita bisa sampai mengubah identitas diri kita. Kenapa bisa dibilang kayak gitu? Karena kita jadi menilai diri kita dari jumlah likes dan komentar yang kita dapatkan di media sosial. Kita foto 100 kali demi satu foto yang kita anggap sempurna buat diunggah. Terus kita cari lagi takarir atau caption yang bagus, yang keren, dan kita jadwalin nih, kapan ya waktu unggah yang tepat supaya kita dapat banyak komentar dan likes. Akhirnya kita malah jadi terobsesi, dan ini berkaitan juga dengan faktor yang ketiga, yaitu FOMO. Sesuai namanya, fear of missing out atau FOMO ini adalah rasa takut akan ketinggalan sesuatu. Bisa jadi takut untuk ketinggalan berita terkini, tren terbaru, kesempatan untuk mengenal orang atau membangun relasi baru, dan lain-lain yang biasanya akan lebih mudah kalau kita aktif di media sosial. Mungkin sederhananya bisa dibilang takut dianggap gak gaul kalau kita gak punya medsos. Nah, coba deh tanya sama diri sendiri, apakah kita sering mengalami yang namanya FOMO ini? Dan faktor keempat di media sosial yang juga adalah faktor terburuk, itu adalah perundungan siber atau cyberbully. Kisah Amanda Tat dan Yoga Cahyadi yang mengakhiri hidup mereka akibat komentar pedas di media sosial, itu cuma 2 dari sekian banyak contoh kasus serupa lainnya. Kalimat dan komentar yang kita ketik pakai ibu jari kita itu, yang kadang gak kita saring karena menurut kita mungkin biasa aja, bisa jadi adalah sebuah mimpi buruk untuk orang lain. Poinnya sekarang begini, hampir atau bahkan mustahil buat kita untuk berhenti total dari media sosial. Yang bisa kita lakukan adalah pintar-pintar dan bijaklah dalam menggunakan media sosial. Pada dasarnya, apa yang kita lakukan di media sosial sekarang kan emang udah kita lakukan sejak dulu. Berbagi cerita dan berkomunikasi dengan orang lain. Cuma caranya aja yang jadi lebih praktis dan jangkauannya jadi lebih luas. Media sosial pun gak bisa dibilang 100% positif atau 100% negatif. Kita kan gak lantas menyalahkan bioskopnya kalau film yang kita tonton itu jelek. Main media sosial juga kan gak otomatis membuat kita meninggalkan komentar jahat di unggahan orang lain. Ketika kita bahas tentang sisi gelap media sosial, yang sebenarnya kita bicarakan adalah sisi gelap pengguna media sosial, termasuk kita. Dan sebagai orang yang mau hidup lebih, penting bagi kita supaya bisa menggunakan media sosial dengan bijak. Supaya media sosial kita itu sejahtera, aman tentram, dan jauh dari yang namanya highlight reels, social media currency, FOMO, dan cyberbully tadi. Caranya gimana? Yang pertama, ketahui masalahnya. Dan kabar baiknya,
Dengan menonton video ini, otomatis kita udah tahu nih kalau masalah ini ada. Dan yang selanjutnya atau yang kedua, kita harus periksa lagi penggunaan media sosial kita. Apakah isi timeline-nya udah membuat kita merasa lebih baik atau malah sebaliknya? Gimana tanggapan kita terhadap unggahan atau foto-foto tertentu yang kita lihat di timeline kita? Berapa kali sih kita mengecek media sosial dalam sehari? Kalau kita sudah merasa puas dengan jawaban atas 3 pertanyaan tadi, ya bagus. Tapi kalau belum, yang selanjutnya kita lakukan adalah membuat pengalaman daring atau online yang lebih positif lagi. Kalau misalnya setelah memeriksa penggunaan media sosial, kita jadi sadar, oh ternyata follow akun-akun artis atau follow merek-merek ternama membuat kita malah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, ya unfollow aja. Atau mungkin bisa jadi bukan artis, tapi orang yang kita kenal, seperti teman atau rekan kerja mungkin. Gak ada kok undang-undang yang mengatur kalau kita harus saling follow di media sosial cuma karena kita kenal secara offline atau luring. Kita bisa mengatur media sosial kita sendiri, senyamannya kita aja mau follow siapa, supaya pengalaman kita berseluncur di media sosial pun positif. Jadi kesimpulannya, apakah media sosial memiliki peran penting dalam pandangan hidup dan kesehatan mental kita? Jawabannya, iya. Tapi apakah peran penting itu sifatnya negatif? Jawabannya enggak, belum tentu. Kita punya 24 jam dalam sehari. Kalau 1-2 jamnya memang mau dihabiskan di media sosial, yuk sama-sama kita buat pengalaman berseluncur di media sosial yang positif, bermanfaat, menginspirasi, dan memotivasi. Atau kalau mau menghibur, sekalian menghibur yang meningkatkan suasana hati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga dan teman kalian. Jangan lupa like dan subscribe juga supaya nggak ketinggalan video-video baru dari Hidup Lebih. Let's live and live more. Bye!